Perkenalkan, nama saya Lilis Dewiratih, NIM F3319046. Di sini saya dan kedua teman saya akan menjelaskan tentang akuntansi universitas. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keilmuan dan kejuruan di bidang ilmu pengetahuan yang berbeda. Adanya bidang ilmu pengetahuan yang berbeda berarti universitas sebagai institusi pendidikan dapat memberikan pelayanan keilmuan kepada masyarakat. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang mempunyai strata sosial yang cukup signifikan secara intelektual. Dengan demikian, hal tersebut harus menjadi perhatian bagi universitas. Universitas adalah salah satu bagian dari organisasi sektor publik yang mempunyai aktivitas untuk melayani kepentingan publik. Di dalam universitas yaitu mahasiswa. Organisasi sektor publik lainnya diantaranya ada rumah sakit, perusahaan kereta api atau KAI, LN, Telkom, dan lainnya yang menyangkut layanan kepentingan publik. Berdasarkan pengetahuannya, universitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada public university dan juga ada private university. Yang dimaksud public university yaitu universitas yang dikelola oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Governmental Accounting Standard Board (GASB) atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya dalam pernyataan GASB Set 15 tentang model pelaporan keuangan untuk universitas. Sedangkan private university adalah universitas yang dikelola oleh pihak swasta, di mana dalam hal ini pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang digunakan atau dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board (FASB) atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya dalam pernyataan FASB Set 117 pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Dana universitas dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, ada dana lancar. Kedua, ada dana pinjaman. Ketiga, ada dana abadi. Keempat, ada dana anuitas dan pensiun. Dan yang kelima, ada dana pembangunan. Dana lancar adalah dana yang didirikan oleh universitas kekayaan atau sumber daya yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Dana lancar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dana yang penggunaannya tidak ada batas tertentu, dan ada juga dana yang penggunaannya terbatas pada tujuan tertentu. Dana pinjaman adalah dana yang didirikan untuk mengumpulkan dana-dana yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman, baik ada pegawai universitas maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dengan universitas. Yang ketiga, dana abadi itu adalah dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh pihak universitas, tidak untuk penggunaan jangka pendek. Dana ini diabadikan, seperti namanya, berarti kemudian dikelola dalam bentuk investasi yang hasilnya return bisa dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Dana anuitas dan pensiun adalah semacam dana pensiun yang dikelola oleh universitas, sedangkan dana pembangunan adalah dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan pembangunan seperti gedung, fasilitas, dan aktivitas lainnya. Ada 3 laporan keuangan yang harus dibuat oleh universitas. Pertama, ada laporan pendapatan, belanja, dan beban lainnya. Yang kedua, ada laporan perubahan saldo dana, dan yang ketiga, ada neraca kombinasi.
Akuntansi dana universitas ini biasanya serupa dengan akuntansi dana untuk unit-unit pemerintah. Keduanya sama-sama mencatat pendapatan dan belanja untuk masing-masing dana, kemudian menggunakan dana anggaran untuk merencanakan dan memonitor operasi dan juga mencatat sistem dan pemesanan untuk mencatat pemesanan pembelian yang dilakukan. Memiliki transaksi dan transfer dana serta menyajikan neraca serta laporan untuk periode kerjaan. Memiliki perbedaan diantaranya ada dalam hal dana yang diterima. Akuntansi dana untuk universitas harus memisahkan antara dana terikat dan dana tidak terikat. Pembatasan yang dimaksud di sini adalah berasal dari pihak eksternal universitas. Namun manajemen tidak boleh membatasi penggunaan suatu dana, sehingga ketika istilah pembatasan digunakan dalam akuntansi dana untuk universitas, hal ini mengacu pada pembatasan dari pihak eksternal universitas atas penggunaan suatu dana, bukan mengacu pada pengisian dana secara internal. Secara ringkas, figur akuntansi dana dan pelaporannya itu dapat dilihat pada tabel berikut. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu terkait akuntansi universitas. Secara ringkas, akuntansi dan pelaporannya untuk universitas dapat dilihat pada tabel ini. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kelompok dana terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, dana lancar. Dana lancar dibagi menjadi dua, yaitu dana lancar tidak terikat dan dana lancar terikat. Dana lancar tidak terikat dicatat secara akrual, sedangkan dana lancar terikat pendapatan diakui saat dana dibelanjakan. Pada dana pinjaman, abadi, anuitas, dan pensiun, dan pembangunan, ketika terjadi pemasukan atau sumbangan, maka langsung ditransfer dan dicatat sebagai kredit pada saldo dana. Dan ketika dana itu dibelanjakan, maka ditransfer ke dana lancar, kecuali untuk belanja modal dan pelunasan utang yang dicatat pada dana pembangunan. Seperti pada tabel ini, ada 3 laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu universitas. Pertama, laporan pendapatan, laporan perubahan saldo dana, dan neraca kombinasi. Dana tidak terikat adalah mencatat dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari universitas yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Dana tidak terikat serupa dalam tujuannya dengan dana umum pada entitas pemerintah. Dasar akuntansi untuk dana lancar tidak terikat adalah akrual, seperti yang digunakan untuk entitas komersial. Namun, sebagai ganti laba bersih, selisih antara pendapatan dan belanja dicatat sebagai perubahan bersih atas saldo dana. Universitas biasanya menyiapkan rincian anggaran menurut fungsi, objek, departemen, dan kelompok belanja. Pencatatan ayat jurnal untuk anggaran serupa dengan yang dicatat dalam akuntansi pemerintahan. Format jurnal anggaran seperti ini. Anggaran pendapatan di debit, kemudian estimasi belanja kredit, saldo dana kredit. Selain itu, seperti telah disinggung sebelumnya, akuntansi dana untuk universitas juga menggunakan sistem MKUM. Dengan sistem ini, ketika dilakukan pesanan pembelian, maka dicatatlah ayat jurnal sebagai berikut. Beban belanja debit, cadangan belanja kredit. Kemudian, anggaran pendapatan di debit, kemudian estimasi belanja kredit, saldo dana kredit. Pada tabel ini, cadangan belanja debit
Setelah pesanan diterima, maka jurnal di atas dibalik senilai proporsi pesanan yang diterima dan dilakukan pencatatan atas nilai pesanan yang sebenarnya. Cadangan belanja di debit, bahan belanja di kredit, kemudian belanja debit, kasnya di kredit. Hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi dana untuk universitas kedua adalah transfer dan penyisihan. Akuntansi dana untuk universitas terdapat istilah transfer wajib dan transfer tidak wajib. Transfer wajib atau mandatory transfer merupakan transfer dari dana lancar ke dana lainnya untuk memenuhi kebutuhan dari pihak eksternal dalam suatu perjanjian. Transfer tidak wajib atau non-mandatory transfer merupakan transfer yang serupa namun ditentukan sendiri oleh pihak universitas untuk berbagai tujuan. Transfer tidak wajib juga dapat dilakukan dari dana lainnya ke dalam dana lancar. Manajemen universitas juga dapat menyisihkan uang dalam dana lancar tidak terikat untuk tujuan tertentu di masa depan. Penyisihan yang disebut dana yang penggunaannya ditetapkan atau dialokasikan oleh Dewan atau Board Decision Fund ini adalah penyisihan yang serupa dengan penyisihan laba ditahan dalam entitas komersial. Manajemen juga menetapkan atau mencabut penyisihan tersebut menurut kebijakannya sendiri. Investasi dilaporkan pada nilai wajar atau fair value dalam neraca suatu institusi publik. Pendapatan investasi termasuk perubahan dalam nilai wajar investasi untuk periode berjalan harus dilaporkan sebagai pendapatan atau revenue dalam laporan entitas yang sesuai. Selanjutnya adalah sumbangan. Universitas mencari pemasukan dari alumni, perusahaan, atau lembaga eksternal untuk memperbaiki program dan aktivitas pendidikan. Yang perlu diperhatikan dalam pemisahan antara sumbangan yang mengikat restricted contribution dengan sumbangan yang tidak mengikat unrestricted contribution. Sumbangan yang mengikat yang diterima dicatat dalam dana lancar terikat dan dibelanjakan sesuai dengan batasannya. Sumbangan yang tidak mengikat dicatat dalam dana lancar tidak terikat dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan universitas yang telah ditentukan. Beberapa pemasukan dapat berbentuk dana abadi, di mana pokok dananya prinsipal harus dikelola selama periode tertentu. Pemasukan ini dicatat dalam rekening dana abadi yang terpisah. Selanjutnya yaitu depresiasi. Serupa dengan dana umum dalam akuntansi pemerintahan, dana lancar juga dapat mengakuisisi aktiva. Namun, terbatas pada aktiva lancar atau jangka pendek. Aktiva jangka panjang dilaporkan dalam dana pembangunan terpisah yang digunakan untuk mencatat akuisisi aktiva tetap dengan dana yang berasal baik dari dana lancar maupun dana pembangunan sendiri. Akan tetapi, untuk akuisisi aktiva tetap dalam nilai yang besar tidak boleh menggunakan dana yang berasal dari dana lancar, namun harus menggunakan dana yang berasal dari dan dicatat sebagai dana pembangunan. Dana lancar terikat. Dana dalam dana lancar terikat dapat digunakan untuk tujuan operasional dari universitas sesuai batasan yang ditetapkan pihak eksternal untuk mensponsori dana tersebut. Penerimaan dana dengan pembatasan restriction catat sebagai peningkatan dalam kas dan saldo dana.
namun tidak diakui sebagai pendapatan sampai ketentuan yang membatasi penggunaan dana tersebut dipenuhi dan dibelanjakan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Berikut adalah format ayat jurnal penerimaan dana dalam dana lancar serikat adalah sebagai berikut. Kas berada dalam debit dan saldo dana berada di kredit. Selanjutnya adalah format ayat jurnal ketika dana tersebut dibelanjakan adalah sebagai berikut. Belanja dan saldo dana berada di debit. Kas dan pendapatan berada di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terdapat kesalahan.